Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Valentina Lamba dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 30. Saat ini kita akan mempelajari tentang prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu menggunakan listrik di rumah. Listrik yang berada di rumah kita memiliki sumber listrik, dan dari sumber listrik ini dapat dibuat rangkaian jalur listrik. Rangkaian jalur listrik itu sangatlah penting, terutama untuk mengatur tata letak lampu dan peralatan elektronik di rumah kita. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian. Arus AC atau kepanjangan dari alternating current adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih yang dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground atau bumi. Arus AC ini biasanya didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini dapat dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat kita gunakan untuk menggerakkan generator listrik sebagai media untuk penggeraknya. Misalnya saja, kita bisa memanfaatkan aliran air di sungai, ataupun aliran air terjun, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri rangkaian arus bolak-balik atau AC. Yang pertama, mempunyai frekuensi, yang kedua, mempunyai beda fase, dan yang ketiga, berkekuatan tinggi. Pada sumber arus bolak-balik secara umum mempunyai tegangan efektif sebesar 220 volt. Tegangan efektif adalah besar tegangan arus listrik bolak-balik yang memberi akibat sama dengan arus searah, khususnya dalam hal energi dan daya listrik. Terjadinya hambatan total disebabkan karena pengaruh resistor atau R, induktor atau XL, dan kapasitor atau XC. Dalam rangkaian arus bolak-balik dapat diganti dengan sebuah hambatan pengganti yang disebut dengan impedansi atau set, sehingga memperoleh persamaan sebagai berikut. Set sama dengan akar R pangkat 2 plus dalam kurung XL kurang XC tutup kurung pangkat 2. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh penerapan rangkaian arus bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. A. Pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan. Dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan, yaitu rumah tinggal, pertokoan, industri, maupun instansi, arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. B. Pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian daya listrik jaringan AC atau arus bolak-balik di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan kWh meter. C. Pemakaian alat-alat rumah tangga. Arus AC pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik sebagai berikut: setrika, kipas angin, kompor gas, kulkas, televisi, dan lain sebagainya. Arus listrik yang dihasilkan oleh sumber tegangan listrik mempunyai arah dari tempat dengan potensial listrik tinggi ke rendah.
atau arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Arus bolak-balik atau AC mengalir dengan besar dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Akibatnya, arus bolak-balik atau AC memiliki besar arus minimum, rata-rata, dan maksimum. Akibat perubahan besar dan arah arus, maka tegangan pada arus bolak-balik atau AC juga berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Tentukanlah impedansi rangkaian jika rangkaian RLC serinya adalah R sama dengan 40 ohm, XL sama dengan 90 ohm, dan XC sama dengan 60 ohm. Rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan bolak-balik dengan tegangan efektif 220 volt. Berikut ini jawabannya. Z sama dengan akar R pangkat 2 plus dalam kurung XL kurang XC tutup kurung pangkat 2 sama dengan akar 40 pangkat 2 tambah dalam kurung 90 kurang 60 tutup kurung pangkat 2 menghasilkan akar 2500 ohm. Akar dari 2500 ohm adalah 50 ohm. Maka IEF sama dengan FEF per set sama dengan 220 volt per 50 ohm sehingga menjadi 4,4 ampere. Jadi impedansi rangkaiannya adalah sebesar 4,4 ampere. Jadi itu dia penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.